bagaikan bejana siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan, meninggikan, mengagungkan, memuliakan Engkau Yesus. Sebab ini doa kami, ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengagungkan Engkau di dalam hidupku. Yesus, kami perlu kasih-Mu, kami perlu kuasa-Mu Tuhan.
ranabu inarala bayashe kurila bayasha ranabu. Terima kasih Yesusku. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahan-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kalau Tuhan ada di hati kami Tuhan Yesus, bertahta Tuhan di dalam hati kami Tuhan Yesus. Tuhan pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami, biarkan kami boleh menerima anugerah, kami boleh menerima kesembuhan, kami boleh terima mujizat yang daripada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan sharing Tuhan, biar kiranya hikmat marifat-Mu juga turun atas kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini izinkan saya untuk sharing sedikit tentang firman Tuhan yang kita ambil dalam Mazmur 105 ayat 4, Mazmur 105 ayat 3 sampai 4. Demikian firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ayat 4, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Dari ayat yang sudah kita baca barusan itu sangat-sangat mendasar ya Bapak Ibu Saudara, kita harus cari Tuhan, gitu intinya. Nah, sharing saya pagi hari ini tentang orang yang senantiasa mencari Tuhan. Sekali lagi, orang yang senantiasa mencari Tuhan. Mencari wajahnya adalah perintah Tuhan bagi kita agar memiliki pengenalan akan Dia lebih dekat. Tuhan tak ingin kita hanya mengejar berkat dan mujizatnya, tetapi kita harus mengejar pemberi berkat dan mujizat itu sehingga dengan sendirinya berkat dan mujizat Tuhan akan mengejar kita. Sebenarnya ini hal yang sederhana ya Bapak Ibu. Kita mungkin yang orang Kristen dari lahir sudah tahu bahwa mencari Tuhan adalah tugas kita setiap hari. Tapi banyak orang melupakan hal yang sesederhana itu, hal yang sesimpel itu. Kalau saya boleh cerita sedikit tentang mencari Tuhan, saya adalah orang yang Kristen dari lahir. Saya dibesarkan oleh orang tua saya dengan ikut sekolah minggu, ikut GC, ikut youth. Dan akhirnya sekarang sampai saya menikah dan punya 2 anak, saya diajarkan tentang kekristenan itu sendiri Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam perjalanannya ternyata mencari Tuhan itu buat saya pribadi itu tidak segampang apa yang kita pernah dengar mungkin dari pendeta yang kita dengerin waktu khotbah atau dari teman-teman kita gitu. Karena saya pelayanan di musik juga, saya juga pelayanan di bidang produksi. Banyak hal-hal yang gini, banyak orang ngomong tentang Tuhan tapi kitanya sendiri lupa ngomong sama Tuhan. Itu hal yang banyak yang terjadi gitu. Padahal balik lagi hal itu sangat-sangat simpel Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan nggak pengen cuma kita ngejar berkatnya Tuhan gitu, tapi yang Tuhan mau tuh adalah kita mengejar Tuhannya. Nah ini banyak yang orang suka lupakan, banyak orang yang melewatkan hal ini. Jadi misalnya ketika orang sedang bersedih gitu misalnya, ya dia cari Tuhan. Tapi begitu dia bersukacita, dia mungkin mencari temannya atau mencari siapanya dan dia lupa dengan Tuhan. Balik lagi, ini hal yang sederhana banget gitu buat orang Kristen. Nah waktu saya pelayanan, saya main drum, saya mungkin waktu saya belum mengerti hal ini tuh, saya
persiapan saya secara teknis gitu. Jadi saya mempersiapkan, saya kulik lagu dengan baik, saya berpikir bahwa gimana caranya lagu ini bisa enak. Saya berpikir dengan seperti itu. Saya pikirin itu benar-benar dari pagi sampai malam sendiri, saya ngobrol dengan teman-teman sesama musisi gitu. Tapi saya lupa tanya Tuhan bahwa Tuhan maunya apa di pelayanan saya di hari Minggu itu sebagai drummer. Saya sering skip di bagian itu. Makin kesini akhirnya saya mengerti gitu. Jadi bahwa percuma saya berjalan dengan skill saya, percuma saya berjalan dengan kekuatan saya kalau saya tidak melibatkan Tuhan saya gitu di dalam pelayanan saya. Akhirnya saya mulai bertobat, saya mulai balik lagi. Jadi setiap saya dapat jadwal, saya tanya Tuhan, Tuhan mau apa dengan pelayanan saya di hari saya pelayanan gitu. Masuk ke gereja yang sedang libur ini, pelayanan saya juga berubah menjadi, sekarang saya ada di tim produksi ibadah-ibadah online. Awalnya juga gitu, saya sibuk karena ini dunia yang baru buat saya, dunia yang benar-benar sangat-sangat baru buat saya, yang tadinya seorang musisi terus tiba-tiba harus pindah ke tim produksi yang ngurus kabel, yang ngurus lampu segala macam gitu. Itu dunia baru buat saya. Kita syuting dari pagi sampai malam, bahkan kadang pekerjaan itu kita bawa pulang ke rumah untuk diedit, untuk di mixing, mastering dan segala macamnya. Di awal-awal saya sempat stres dengan hal itu karena balik lagi karena ini dunia yang baru buat saya. Tapi saya lupa, saya tanya Tuhan saya, mau apa Tuhan saya dengan pelayanan saya. Di situ saya sangat-sangat bertobat waktu itu. Saya menangis waktu itu, Tuhan, apa saya sombong ya? Apa saya cuma mengandalkan kekuatan saya gitu? Dan akhirnya Tuhan beri hikmat demi hikmat. Dan akhirnya pelayanan saya sangat berubah total sekarang. Jadi setiap saya dapat tugas apapun, job desk tentang produksi ini, saya tanya Tuhan saya berdoa, Tuhan mau buat apa dengan pelayanan saya? Dan saya baru sadari Bapak Ibu Saudara, baru belakangan ini baru sadari bahwa pelayanan yang saya lakukan sekarang di tim produksi ini, ya menyampaikan amanat agung. Bukan sekedar saya bisa ngerekamin orang atau saya bikin konten yang bagus. Ternyata esensinya adalah amanat agung itu tersampaikan dengan baik untuk ke seluruh dunia bahkan. Saya tinggal upload di YouTube, lalu banyak orang di luar jemaat gereja host pun mungkin banyak yang mendengarkan, mungkin saya nggak tahu. Gitu. Terus saya juga mengajarkan anak-anak saya punya anak 2, yang satu umur 3,5 tahun, yang satu 1,5 tahun. Mereka sering minta sesuatu, misalnya, ayah aku mau mainan misalnya, aku mau ini, aku mau itu. Saya bilang untuk yuk kita berdoa dulu yuk supaya Tuhan Yesus nanti kasih mainan. Misalnya sesimpel itu Bapak Ibu. Tapi mereka lakukan itu. Setiap mereka begitu terus mereka langsung dengan bahasanya mereka doa minta mainan. Tiba-tiba keesokan harinya ada aja tuh, ada yang ngasih mainan atau ngasih apa yang sesuatu yang mereka pengen di dalam doanya mereka. Itu membuat saya semakin sadar bahwa ketika kita mencari Tuhan, ya Tuhan ada di situ, Tuhan dengar doa kita, Tuhan ada bersama-sama kita dan Dia mau gitu memberkati kita. Jadi kita nggak perlu repot-repot, ya mungkin tetap harus bekerja atau tidak. Dengan kalau kita berjalan dengan hikmat dan akal budi, saya yakin banget Tuhan pasti berkatin kita, sembuhin kita, kasih anugerahnya yang terbaik buat kita gitu Bapak Ibu Saudara. Hal yang sangat dasar ini yang membuat orang-orang itu lupa gitu bahwa justru gue tuh harus cari Tuhan tuh setiap hari. Mau seneng, mau sedih, mau apapun kejadiannya di hidup kita setiap harinya, ya kita harus cari Tuhan. Mengucap syukur, curhat mungkin, doa mungkin atau apapun ya kita libatkan Tuhan dalam semua hal. Karena ketika kita libatin Tuhan dalam semua hal, saya sangat-sangat yakin Tuhan kasih jalan untuk setiap masalah kita, untuk setiap persoalan, untuk setiap jawaban, untuk apapun itu pasti Tuhan kasih. Saya jamin karena saya sendiri yang merasakan hal itu Bapak Ibu Saudara. Gitu. Tidak ada kata lain selain meningkatkan keintiman dengan Tuhan melalui doa.
bukan dengan doa yang berisikan dengan segala permintaan kita, tapi lebih kepada yuk Tuhan masuk dalam kehidupanku supaya aku dapat terus merasakan hadiratnya Tuhan. Karena di dalam hadiratnya Tuhan saya percaya ada kesembuhan, ada mujizat, ada anugerah, ada berkat, ada banyak yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita kalau kita kejar Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang baru buat kita, mumpung masih bulan Februari. Yuk Bapak Ibu Saudara, semua kita cari Tuhan kita. Tuhan itu gak jauh kok, cuma kita tinggal perlu berdoa sama Tuhan, diam, tenang, pasti Tuhan kasih jalan semuanya. Saya sangat yakin dengan hal itu Bapak Ibu Saudara. Jangan batasin diri bahwa wah saya sudah berdosa nih, saya sudah menyakiti hati Tuhan. No, Tuhan terima kita apa adanya asal kita mau cari Tuhan. Saya jamin Bapak Ibu Saudara, saat kita mau cari Tuhan, Tuhan pasti mau peluk kita, Tuhan pasti mau menyenangkan anak-anaknya juga gitu loh. Asal kita benar-benar datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur, dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk cari Tuhan. Gitu Bapak Ibu Saudara, saya ingatin sekali lagi untuk jangan lupa di setiap hari kita cari Tuhan, jangan kita berbicara tentang Tuhan bahwa Tuhan itu baik loh, Tuhan itu gini, tapi kitanya sendiri gak pernah ngobrol sama Tuhan. Jangan seperti itu ya Bapak Ibu Saudara. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu juga sangat-sangat mempengaruhi nantinya kita akan jalan kemana gitu. Jadi Tuhan maunya lurus tapi kita maunya kiri. Tapi kalau kita berhubungan dengan baik dengan Tuhan, iya Tuhan maunya lurus ya kita jalannya lurus. Gitu ya Bapak Ibu Saudara. Demikian sharing saya firman ini. Biar kiranya sharing saya bisa memberkati kita semua. Terima kasih, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sharing hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan Yesus itu dapat memberkati setiap jemaat-jemaat yang sedang menyaksikan saat teduh ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua Tuhan Yesus. Berkati hari kami demi hari Tuhan Yesus. Mulai dari hari ini biar berkat-Mu turun berlimpah Tuhan atas kami Tuhan. Mujizat-Mu, anugerah-Mu, kesembuhan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya kami sudah mendapatkan itu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.